Pada kesempatan hari ini kami berkunjung di tempat pengepul besi tua yang kemungkinan di sini ada barang yang bermanfaat, terutama kita yang hobi oprek-oprek elektronik. Tentunya selalu dekat dengan tempat-tempat seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kami akan mencari sesuatu yang mungkin dibutuhkan untuk dunia sound system. Tengok kanan, tengok kiri, lihat ke depan, dan nah, ada si merah teman-teman, ada stabilizer. Di sini sudah disebut dengan barang rusak ya. Kemungkinan rusaknya hanya sebagian ya teman-teman ya. Semoga saja di dalamnya sebagai gulungan yang ada di stabilizer ini tidak rusak, karena pada umumnya ya kerusakan mungkin ada di cool atau modulnya saja, dan ini rencananya akan saya bawa pulang dan akan saya rehab sebagai trafo, bisa digunakan untuk cas aki ataupun amplifier teman-teman. Dan stabilizer yang sudah saya ambil dari tempat pengepul besi tua sudah sampai di meja departemen oprek-oprek teman-teman. Langsung saya bongkar hingga habis. Baik teman-teman, setelah kami sudah melepas beberapa kabel yang terhubung di sini ya, sudah saya lepas dan sudah saya gunduli. Kita nggak usah repot-repot, langsung kita menganalisa di manakah persambungan antara dua gulungan ini teman-teman ya. Karena di sini ada gulungan luar dan ada gulungan di dalam. Dia tertutup gulungan luar ya. Di sini sudah tentu gulungan luar dan gulungan dalam ini menyatu ya. Ada tempat persambungannya. Sekarang kita akan melihat di manakah titik persambungannya teman-teman. Di sini ada kabel dari sini ya. Ini saya jelaskan. Nah, kelihatan ya. Ini larinya ke sini. Ini adalah tempat titik persambungan antara gulungan luar dan gulungan dalam. Kita sudah mengetahui bahwa ini adalah gulungan akhir teman-teman ya, dari sini. Ini adalah gulungan akhir di sini. Karena ini tadi adalah dari sini. Ini ya, ini dari sini, set. Ini adalah tempat pertemuan antara gulungan luar dan gulungan dalam. Berarti arus dari dalam ke sini ya, terus berakhir di sini. Ini adalah gulungan paling akhir. Sekarang kita akan melihat di manakah gulungan dalam sebagai titik 0 volt. Sebagai titik 0 volt. Di sini adalah tempat tengah-tengahnya ya, antara gulungan dalam dan gulungan luar, ini adalah tengah-tengahnya. Intinya begitu. Sekarang untuk mencari gulungan dalam di manakah yang titik 0 voltnya. Sekarang saya akan mencari multitester, dan di sini sudah disediakan multitester. Saya arahkan menuju ke 200, nilai paling kecil untuk ohmmeter ya. Sekarang saya akan menggigit salah satu kabel ini ke sambungan dulu. Di sini adalah tempat persambungan ya, antara gulungan luar dan gulungan dalam. Sekarang saya akan mencari di manakah nilai hambatan yang paling besar. Di manakah nilai hambatan yang paling besar? Saya akan gigitkan satu persatu.
12 ohm. Gigitkan lagi, tidak ada hubungan. 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 Gigitkan lagi. Nah, ini 3 ohm ya, 3 ohm sekian. Berarti yang paling besar tadi ada hubungan, ada 2 ya, sama yang bawah ini. Set 12 ohm. Dapat kita ketahui dari persambungan antara gulungan luar dan dalam. Sudah kita ketahui tadi yang sebelah kanan bawah ini adalah tempat persambungan. Dan kita mendapatkan nilai hambatan yang paling besar di antara titik ini adalah ini. Setelah kita ketahui, maka akan saya solder dulu. Dapat kita pastikan bahwa ini adalah 0 voltnya ya, 0 volt. Akan saya solder dulu biar tidak kelupaan. Warna coklat ini adalah 0 volt. Saya solder terlebih dahulu. 0 volt. Sudah terhubung. Ini sebagai 0 volt, kita sudah menandai. Kemudian untuk singkatnya ya, singkatnya 220 dari sini adalah ini teman-teman. Ini singkatnya. Setiap stabilizer ada satu kabel di sini. Ini adalah singkatnya 220 ya, singkatnya. Kita nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Yang penting saya solder dulu. Ya, tetap nanti kita ukur sempurnanya ya. Kita ukur sempurnanya untuk mencapai 220. Nah, begini. Set, sudah saya solder. Ini secara singkat teman-teman. Saya jauhkan ke sana, saya lepas persambungan tadi. Saya lepas, saya geser. Ini adalah 0 volt dan ini adalah 220. Ini singkatnya. Akan saya buktikan, saya aliri tegangan ya. Saya aliri tegangan. Dan saya mengambil stop kontaknya teman-teman. Stop kontak ini sudah saya tambah dengan rangkaian seperti ini. Diputus kabel sebelah ya. Diputus kabel sebelah, kemudian ditambah lampu 60 watt. Ini 60 watt. Kemudian akan saya tambah detektornya teman-teman. Detektor ini saya pakai sebagai detektor suara ya, detektor suara. Saya akan sambung dulu, penyambungannya mengikuti jalur lampu ya, mengikuti jalur lampu. Lampu ini sebagai pengaman ketika dia nanti belum pas, maka lampu ini akan terang, alarm akan berbunyi. Ini akan saya dorong ke sana. Saya dorong ke sana. Kemudian kabel tadi yang sudah saya kira-kira antara 0 volt dan 220 akan saya sambung terlebih dahulu. Saya sambung. Sudah tersambung satu. Satunya akan saya sambung juga. Sudah tersambung. Dan ini saya masukkan ke stop kontak menuju ke PLN teman-teman. 1, 2, 3. Di sini sudah ada tegangan keluar ya. Akan saya ukur menggunakan multitester analog. Apakah sudah keluar? Cari dulu lubangnya. Set, sudah gerak ya, sudah gerak. Tegangan sudah ada. Setelah posisi ini sudah masuk tegangan dari PLN, sekarang saya akan langsung saja memasukkan kabel yang sudah saya sambung, yang sudah saya temukan titik 0 volt dan 220 nya ya. Ini langsung saya masukkan ke sini. Jika lampu ini tidak hidup ya, lampu pijar ini tidak hidup, berarti normal teman-teman. Lampu pijar ini tidak hidup dan buzzer yang ada di sini tidak berbunyi, berarti normal. Sekarang tinggal mencoba menguji ke stop kontak yang sudah ada pengaman dan
alarmnya. 1, 2, 3. Bunyi hanya 2 detik, berarti normal. 220 sudah ditemukan. Di sini sejatinya kita hanya mencari sisa ya. Sejatinya kita hanya mencari sisa tegangan dari gulungan ini, kita manfaatkan sebagai outnya ya. Kita manfaatkan sebagai outnya, entah berapa volt jumlahnya kita manfaatkan ya. Bisa untuk amplifier, bisa untuk cas aki, kan lumayan teman-teman ya. Kemudian di sini ada gulungan tembaga yang mempunyai sisa ya teman-teman ya. Ini masih ada tegangan masuk teman-teman ya. Masih ada tegangan masuk. Saya akan mencari sisa gulungan bagian dalam. Karena sudah ditemukan sisa gulungan bagian luar adalah dari kabel hijau ini ke kiri. Ini adalah sisa gulungan yang akan kita manfaatkan ya. Ini dari gulungan luar. Sekarang kita akan memanfaatkan gulungan dalam. Ini ada yang tidak terpakai ya, ada tidak terpakai. Saya menyiapkan multitester, saya arahkan ke AC. Di sini tadi ada titik-titik yang nganggur ya, atau tidak terpakai. Saya ambil dari sini dulu. Ini tidak terpakai ya teman-teman ya. Akan saya cari di manakah volt yang paling besar. Di sini 19 ya, 19. Di sini 9. Di sini 23 ya. Yang ini tidak terhubung. Berarti di sini. Kita ketahui bahwa ada sisa gulungan yang tidak terpakai. Di sini adalah nomor 2 dan 3 di tengah ini ya. Ini gulungan sisa dari dalam. Ini tadi untuk apa suplainya? Kenapa sisa? Karena ini sebagai suplai dari modulnya teman ya. Karena modul ini sudah saya buang, kita tetap memanfaatkan tembaga yang tidak bermanfaat. Karena tidak bermanfaat, maka akan saya manfaatkan. Sebagai apa? Sebagai tambahan buat 220-nya ya, sebagai tambahan. Setelah kita ketahui di sini ada gulungan sisa yang tidak terpakai, ada 23 volt. Ya, ada 23 volt. Akan saya putar. Hati-hati di sini masih bisa menyengat ini ya. Karena di bagian atas ini terkelupas. Di sini ada 23 volt ya, sambil menghafalkan 23 volt tadi. Sekarang saya akan mengukur 23 volt juga. Akan mengukur 23 volt dari sini teman-teman. Dari sini ya. Set. Akan saya mengukur 23 volt. Arahnya adalah ke sini. Ingat-ingat, saya akan mencari 23 volt dari titik hijau ini. Set. 21, 20 ya. Set. 28, set. 22, anggaplah di titik ini teman-teman ya, 22, anggaplah di titik 22. Akan saya cabut dulu di sini ya, 22, saya cabut dulu, stop kontaknya, sudah saya cabut. Di sini akan saya putar, saya tahan di sini, anggaplah sini ya. Nah, kuku saya ini sebagai batas tadi mengambil 22 atau 23 ini teman-teman. Akan saya renggangkan, nah, sudah terpisah. Akan saya masuki kertas, sebagai pembatas sini. Nah, ini adalah 23 volt dari sini. Fungsinya untuk apa teman-teman? Ini akan saya geser. Nanti akan saya geser ya. Sekarang saya akan menyambung. Ini tadi nolnya ya, 0 volt. Ini akan saya sambung ke sini. Akan saya sambung ya.
akan saya lepas dulu. Dari 0 volt akan saya lepas. Kemudian ini saya kasih sambungan ya sebagai jumper ya. Saya solder dari sini untuk menemui sisa tegangan dalam, gulungan dalam ya. Di sini saya sambung ke sini. Set, sudah tersambung. Tadi 23 voltnya ada di atasnya ya, sama di atas ya. 0 ditambah 23 volt, berarti ini saya taruh sini. 23 volt ini paling besar tadi voltnya. Sudah, ini sebagai nolnya saya balik karena ini mempunyai tambahan ya. Awalnya di sini sudah mempunyai tambahan 23 volt. Saya buat 0 ya. Kemudian setelah 23 volt ini punya tambahan, maka 220 ini kita kurangi 23 volt juga. Tadi sudah saya ukur 23 voltnya ada di sini ya. Sekarang akan saya putus. Karena ini sudah terukur tadi. Saya putus, kemudian akan saya kelupas dulu. Agar isolatornya ini terbuang ya. Saya kelupas. Sudah terkelupas antara potongan atas dan bawah. Sekarang akan saya tester dulu dimanakah yang terhubung dengan barisan ini teman-teman. Kabel mana yang terhubung dengan ini akan saya tes menggunakan multitester analog. Ini saya akan melihat dari titik yang 0 voltnya. Saya arahkan ke ohmmeter. Saya pastikan dulu bahwa ini gerak. Nah, gerak ya. Kemudian di manakah tempat sambungan tadi? Nah, terhubungnya dengan yang di atas teman-teman. Ini untuk outnya nanti yang bawah. Yang bawah untuk out ya. Yang bawah untuk out dan ini untuk 220. Sudah ditemukan. 220-nya ada di atas. Saya tambah timah dulu. Sudah saya tambah timah. Saya akan memindah 220 aslinya. Ini aslinya ya, 220 aslinya akan saya pindah ke sini. Ini kita sudah mempunyai tambahan tadi ya, tambahan gulungan luar untuk menambah volt gulungan tambahan gulungan dalam tadi untuk menambah volt gulungan luar. Dan inilah mutlak sisanya teman-teman ya. Mutlak sisanya dari gulungan ini yang akan saya buat sebagai out. Kemudian ada berapa voltkah tersisa? Saya akan masukkan lagi stop kontaknya. Sini ya. Ini perlu diamat-amati. Ini adalah gulungan paling ujung tadi yang baru ditemukan. Akan saya masukkan stop kontak. Saya masukkan tuh 2 3. Kalau ditambah ternyata bunyi, berarti kita terbalik teman-teman. Kita terbalik waktu penambahan tadi ya. Ingat-ingat, ketika kita terbalik maka lampu akan hidup. Saya akan betulkan titik terbaliknya. Ini teman-teman. Sambungannya ini akan saya rubah. Yang atas ini ya, ini saya lepas. Yang ini saya lepas. Tukar tempat. Ini ke sini. Sudah pasti dengan begini akan normal. Karena ketika ada terjadi kesalahan sambung, sudah pasti lampu akan bunyi. Setelah salah, ini sudah dibetulkan ya teman-teman ya, sudah saya betulkan, sudah pasti normal.
Saya masukkan lagi stop kontaknya. Tuh 2, 3. Nah, tidak hidup teman-teman. Kalau lampu ini tidak hidup berarti ini sudah normal. Gulungan yang ini yang sudah saya pisah, ini sudah tidak nyetrum lagi teman-teman ya, tidak nyetrum lagi nih. Sekarang saya akan melihat berapakah tegangan yang tersisa setelah saya potong antara gulungan luar dan dalam. Saya mengambil sisanya, saya gigitkan yang ini tadi, sisanya di sini ya. Saya akan cari paling ujung. Set 58, 59 teman-teman, sisanya ya di sini. Kan lumayan, jika dibuat CT berarti 59 dibagi 2 ya, 59 dibagi 2 sekitar 30 ya, 30 CT. Lumayan bisa untuk amplifier ini teman-teman. Setelah diketahui bahwa dari titik ujung kanan dan ujung kiri kita ukur mempunyai 59 volt, 8, anggaplah 60 volt teman-teman. 60 volt ya, anggaplah 60 volt. Di sini saya akan mencari 30-nya teman-teman. Separuh dari 60 adalah 30 ya. Separuh dari 60 adalah 30. Saya akan mencari di sini, di manakah 30-nya? Nah, ditemukan di sini teman-teman. Di sini ya, 30-nya. Nih. Dan dari tegangan sisa atau gulungan sisa ini, yang saya tahan posisi saat ini adalah tegangan CT atau tegangan tengah. 30 volt kanan dan 30 volt kiri. Tengah ini adalah sebagai CT, tinggal menyolder dengan kabel saja. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat atau dapat membantu teman-teman yang mungkin merasa terbantu. Salam satu hobi buat semuanya, tinggalkan like dan silahkan dikomentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.